Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita berjumpa di doa pagi program Gereja Toraja Jemaat Sudiang edisi Selasa 19 Juli 2022. Sepanjang hari ini kita akan menjalani aktivitas kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita siapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu pada pagi ini Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Itu semata karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mohon tuntunan dan bimbingan Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan sehingga kami boleh membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 dan saya pilih satu ayat, saya baca dari ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu mengenal Allah. Batulan bahasa Toraya nakua untandai puang amatua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mengenal Allah bukanlah sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak bisa dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah bukan berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah adalah bisa saja justru jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup di dalam dosa. Ia tidak perlu menyembunyikan dosanya itu, tetapi dengan jujur ia mengakui kelemahan dan dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, hidup menuruti segala perintah Allah. Artinya seluruh perintah Allah merupakan yang terutama di dalam hidupnya dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus artinya hidup setia melayani Bapa dan dengan cara melayani sesama. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang mengenal Allah? Renungkan hal apa yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati. Libatkan diri di dalam setiap pelayanan gereja maupun sosial. Dan ketika hati kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan tulus dan kesungguhan hati. Sebagaimana Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Kita masuk ke dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami boleh dituntun disertai
diberikan waktu sejenak di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran Tuhan boleh menjadi tuntunan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami membawa kehidupan kami kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami di dalam bangku perkuliahan, di dalam bangku sekolah, bahkan yang masih dalam proses tumbuh kembang. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama dengan sesama kami yang mungkin saat ini bersukacita oleh karena pertambahan usia. Bersyukur karena berulang tahun pernikahan. Bersyukur karena mungkin berjumpa dengan keluarga, sahabat, dan teman. Lengkapi sukacita kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kami secara bersama-sama mendukung saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, apapun tindakan dokter yang dilakukan. Biarlah lewat semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga secara bersama-sama berdoa bagi anggota jemaat yang mungkin saat ini sedang berduka oleh karena ditinggal keluarga yang mereka cintai. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau sumber penguatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal, sehingga mereka tidak larut di dalam kesedihan, tetapi kembali kuat di dalam iman. Kami terus mendukung di dalam doa proses pembangunan gedung gereja yang sedang berlangsung. Tuhan berkati setiap panitia pembangunan, para donatur, bahkan semua anggota jemaat yang mendukung penuh proses pembangunan gereja kami. Sehingga jika Tuhan berkenan, suatu waktu akan selesai tepat pada waktunya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan pelayanan kami, Majelis Gereja Toraja Jemaat Sudiang, pengurus OIG, ketua-ketua OIG. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap tugas pelayanan yang kami emban. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami, permohonan kami pada pagi ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian doa pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.